Bahasa Indonesia sulit. Bahasa Indonesia bagi sebagian orang dianggap sebagai bahasa yang sulit digunakan. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa ibu masyarakat Indonesia. Bahkan tercantum dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Dan juga bahasa Indonesia telah diajarkan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun, hal ini belum cukup untuk menjadikan bahasa Indonesia mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kenapa ya? Faktor yang pertama, kurangnya pemahaman penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih mencampur adukan penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Contohnya, seperti kata aktivitas dengan F yang seharusnya menjadi kata aktivitas dengan V, ataupun kata azan dengan DZ yang seharusnya menjadi kata azan dengan huruf Z saja. Faktor yang kedua, meremehkan definisi. Kebanyakan masyarakat Indonesia merasa telah paham dengan arti sebuah kata. Namun yang terjadi adalah pemahaman terhadap sebuah kata yang terkadang berbeda dengan makna sesungguhnya. Pernah dengar kata dirgahayu? Dirgahayu sering diartikan sebagai selamat ulang tahun. Padahal menurut KBBI, arti kata sebenarnya ialah berumur panjang, yang ditujukan untuk negara atau organisasi. Faktor ketiga, minimnya penggunaan struktur kalimat. Kesulitan tersebut muncul akibat minimnya pengetahuan dan kebiasaan menulis menggunakan struktur kalimat yang benar. Faktor keempat, terdapat perubahan struktur ejaan dalam bahasa Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda hingga saat ini, telah terjadi 5 kali perubahan ejaan. Ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ejaan Van Ophusen, ejaan Republik atau ejaan Swandi, ejaan Malindo, ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai, sehingga masyarakat Indonesia tidak mengetahui dan tidak menerapkan kaidah terbaru. Faktor yang terakhir yaitu kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman. Pola pengajaran bahasa Indonesia yang monoton dan sulit dipahami menjadikan bahasa Indonesia kurang diminati generasi muda. Bersama dengan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buat bahasa Indonesia menjadi tuan di rumahnya sendiri. Saya bangga berbahasa Indonesia. 这一次我真的睡着了。